Oke, ya. Kita akan lanjutkan pembuatan database perpustakaan secara sederhana ini. Setelah itu kalian akan lanjutkan ya dengan latihan dan dikerjakan hari ini juga, ya. Nah, maka itu kalian harus perhatikan baik-baik, ya. Nah, kita akan membuat sebuah tabel di sini. Kita lihat dulu, ini sudah jadi, ya. Di sini kita akan membuat sebuah database, ya. DB, ya, DB underscore perpus, ya, perhatikan anak-anak, ya. Nah, setelah itu, ya, nah di sini membuat database-nya menggunakan Navigate Premium. Bapak menggunakan Navigate Premium. Nah, perhatikan, ya, di sini, ya, kita lihat gambarnya supaya kalian tidak bingung, ya. Nah, oke, perhatikan baik-baik anak-anak, ya. Nah, di sini kita akan membuat tabel nota terlebih dahulu, ya, membuat tabel nota, ya. Nah, tabel nota ini terdiri dari nomor nota, tanggal kembali, ya, jaminan, ID kasir, nomor anggota, ya, lalu nomor transaksi. Nah, di sini, ya, ID kasir tidak boleh berbeda dengan ID kasir yang berada di tabel kasir. Oke, untuk lebih mudahnya kalian perhatikan. Bapak akan membuat. Pertama-tama Bapak akan membuat tabel nota. Ya, pertama-tama Bapak akan membuat tabel nota. Ya, di mana nomor nota di sini, ingat, tidak boleh ada spasi. Tidak boleh ada spasi. Ya. Nomor nota. Untuk lebih mudahnya, kalau Bapak supaya mudah, ini hurufnya itu semuanya serba kecil, ya. Nota integer karena dia berupa nomor, bisa berubah-ubah 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Nah, nota ini berupa transaksi kita dalam satu hari, minggu, bulan, dan seterusnya, ya. Makanya ini kita bisa memberikan kira-kira karakternya bisa mencapai 4 karakter misalnya, ya. Lalu di situ nota ini sebagai primary key, ya. TGL, ya, tanggal, tipe datanya itu adalah date, ya. Lalu TGL underscore kembali, ya, juga date, ya, perhatikan, ya. Selanjutnya adalah jaminan, ya, jaminan itu macam-macam, ya, apakah berupa kartu anggota, SIM, KTP dan lain sebagainya, ya. Jadi di sini kita menggunakan tipe data varchar, ya. Kita beri saja KTP, misal kartu tanda penduduk itu mungkin anggap saja 35. Nah, iya, 35 karakter, ya. Lalu ID kasir. Nah, ini yang paling penting, ya. Nah, ya. ID kasir ini tidak boleh berbeda dengan nantinya di tabel kasir. Ya, perhatikan, tidak boleh berbeda dengan tabel kasir. Oke, ID kasir. Nah, di sini ID kasir supaya kalian tidak susah. Nah, tapi di saat kalian di lapangan, ya, bisa saja ID kasirnya ini berbeda, ya. Tetapi ini karena untuk latihan, jadi supaya mudah mengingatnya, ID kasir Bapak kasih 4, ya. Apa namanya ini karakternya ada 4, ya, mungkin KS 01, ya, KS 02, ya, 11, 12, 13 dan seterusnya, ya. Lalu di situ ada nomor anggota, underscore kok jadi berubah, maaf ya. Nomor underscore anggota.
Tapi ketika kalian sudah mengerti, ini bisa saja kalian rubah, ya. Bisa saja kalian sesuaikan. Misalnya nomor anggota menjadi nomor atau ID atau kode, ya, bebas, ya. Kalau kalian sudah betul-betul paham, ya. Bapak di sini juga menggunakan tipe data char, ya. Karena tipe data char itu tipe data berupa string yang sifatnya tetap tidak berubah-ubah. Contohnya macam NIM kalian, itu tidak akan berubah-ubah. Ya. Setelah nomor anggota, nomor transaksi, nomor underscore transaksi. Nah, transaksi karena ini nomor transaksi bisa berubah-ubah, ya. Kok bisa berubah-ubah, Pak? Ya, transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3 selama 1 hari itu bisa banyak, ya. Nah, di sini Bapak menggunakan integer, ya. Nah, dalam 1 hari transaksi itu bisa saja ratusan bahkan ribuan. Misal, ini kalau udah perpustakaannya itu sifatnya, apalagi kalau udah macam Amazon apa segala macam itu, ya. Nah, itu udah luar biasa berarti itu, ya. Jadi kita kasih saja satu apa namanya ini tipe datanya char integer, lalu di sini 4 saja. 4 saja. Oke, sudah habis. Kita set nota. Oke. Nah, tabel nota sudah jadi, ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel kasir, ya, disesuaikan tabel kasir. Nah, new tabel. Nah, di sini tabel kasir itu, ya, perhatikan dia tidak boleh berbeda di tabel nota tadi, ya. Oke. Di sini ID kasir underscore kasir, ya. Nah, kita perhatikan di sini, ya. ID kasir char 4, ya. Itu datanya char, ya. Perhatikan ini harus sama, ya, adik-adik, anak-anak sekalian. Nah, ketika dia berada di tabel kasir, ini posisinya menjadi primary key. Lalu nama underscore kasir, ya. Nama underscore kasir. Nah, di sini Bapak berikan dia tipe datanya varchar. Kalau nama itu mungkin karakternya, ya, paling banyak mungkin 50 lah. Oke, 50. Ya. Kita set. Ya, kita set. Ini kasir. Oke. Nah, 2 tabel sudah jadi. 2 tabel sudah ya. Jadi kasir dan nota dan kasir. Selanjutnya yang terhubung ke tabel nota adalah tabel transaksi. Nah, kita akan buat lagi tabel transaksi, ya, transaksi. Di situ di dalamnya ini tidak boleh berbeda, ya. Transaksi harus sama integer 4, ya. Kita masukkan nomor underscore transaksi, ya. Di situ adalah integer 4. Di sini dia karena dia tersendiri menjadi primary key. Lalu di situ ada 2 bintang, ya, berarti ini akan terhubung ke tabel pinjam. Nah, di sini dia sebagai foreign key, ya. Nomor underscore pinjaman. Oke. Nah, nomor pinjaman ini juga Bapak kasih integer supaya gampang 4 saja. Oke, apalagi itu TGL transaksi. Oke. Tanggal transaksi adalah date, itu datanya. Yang terakhir adalah total, ya, total pinjaman, berapa buku yang dipinjam. Nah, ini total yang dipinjam, ya, mungkin bisa sampai 2 karakter, ya, bisa 99, tapi tidak mungkin, ya, tidak masalah, tinggal kita set di sini transaksi.
transaksi. Oke. Nah, 3 buah tabel nota kasir dan transaksi sudah jadi. Nah, dari tabel transaksi ini terhubung ke tabel pinjam atau pinjaman. Nah, di sini kita akan membuat tabel pinjaman, ya. Nomor underscore pinjaman. Perhatikan di sini karena dia terhubung ke tabel transaksi, ya. Kalian perhatikan di sini nomor pinjaman ini harus sama, ya. Harus sama dengan tabel integer 4. Integer berarti di sini tipe datanya integer 4 karakter, ya. Nah, di sini dia sebagai primary key-nya, ya. PGL apa sih? Meminjam. Oke. That. Lalu PGL kembali. Oke. Juga that. Ya. Lalu di situ ada forensinya tabel buku, ya, berarti di sini kode, jadi kode underscore buku, ya. Di sini kode buku mungkin tidak perlu berubah, jadi Bapak menggunakan karakter saja, cap, ya. Nah, supaya gampang, jadi ingatnya Bapak tetap menggunakan 4 karakter, ya. Sekarang kita save. Kita set di sini jenis pinjaman, ya, pinjaman. Oke. 4 buah tabel sudah jadi, ya. Perhatikan tabel pinjam. Nah, sekarang kita terhubung tabel pinjam ini, pinjaman ini terhubung ke tabel buku. Nah, sekarang kita akan buat tabel buku, ya. New, ingat, ini perhatikan kode buku char 4. Harus sama, ya, kode underscore buku. Tipe datanya char tadi, karakternya 4. Ketika dia berada di tabel buku ini, kita membuat tabel buku, maka kode buku itu menjadi primary key. Oke. Nah, nanti kita akan menghubungkannya, ya, yang mana forensi, yang mana primary key. Oke. Judul underscore buku. Oke. Kalau judul buku itu datanya Bapak menggunakan pasar. Judul buku mungkin bisa panjang, jadi 150 karakter, ya. Lalu kode jenis. Nah, perhatikan ada 2 forensi di dalam tabel buku. Kode underscore jenis, ya. Bapak menggunakan char karena tipenya mungkin kalau kode yang sifatnya kode itu tidak akan berubah, ya. Kita kasih 4 saja, ya, supaya mudah untuk kalian memahaminya. Lalu kode underscore biaya juga char, ya, karena itu tidak berubah. Kita save di sini buku. Oke, ya, tabel buku sudah jadi. Nah, di sini ada kode jenis yang terhubung ke tabel jenis, ya. Sekarang kita akan membuat jenis buku terlebih dahulu. Perhatikan di sini, ya, jenis buku tidak boleh berbeda dengan yang ada nantinya di tabel jenis buku, ya. Kode underscore jenis. Tipe datanya char 4, ya. Ketika berada di tabel jenis ini menjadi primary key. Lalu jenis buku underscore buku. Ini varchar, ya, Bapak kasih, ya, 50 lah jenis bukunya, ya. Misalnya apakah ini majalah, apakah ini buku pembelajaran atau buku matematika, ya, ini jenis buku. Ya, di sini jenis underscore buku. Oke. Lalu kode biaya terhubung ke biaya, ya. Tabel biaya terhubung ke tabel buku, ya.
Nah, biaya belum kita buat lagi new table. Di situ ada kode biaya. Perhatikan di buku ini tidak boleh ada yang berbeda ya. Kode biaya char 4. Kita akan masuk ke sini. Kode underscore biaya char di sini 4. Nah, ketika dia berada di dalam tabelnya sendiri, biaya sewa, itu dia menjadi primary key. Lalu biaya underscore sewa. Nah, di sini Bapak menggunakan biaya sewa ini adalah misalnya parkar, ya, bisa berubah huruf dan angka, ya. Set biaya sewa, biaya underscore sewa. Oke. Selanjutnya adalah tabel anggota. Ya, perhatikan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir adalah tabel anggota. Nah, tabel anggota ini kita cek saja supaya mudah. Anggota. Ya, tabel anggota. Oh iya, sorry. Kita buat dulu walaupun satu kolom. Nomor underscore anggota. Nah, perhatikan di sini anak-anak ya. Nomor underscore anggota ini tidak boleh berbeda dengan nota. Ya, di sini ada nomor anggota char 4 ya. Oke, di sini char 4. Di sini dia menjadi primary key ya. Nama anggota ya. Di sini Bapak kasih harga, nama itu mungkin 50 saja. Lalu apalagi alamat. Nah, ini mungkin bisa agak panjang 100 misalnya digunakan. Sorry, pacar ya, karakternya bisa 100. Lalu yang terakhir adalah telepon. Ya, juga pacar paling banyak 15 karakter. Oke, kita save anggota. Oke. 8 buah tabel sudah jadi ya, 8 buah tabel sudah jadi eksekutif. Nah, sekarang kita akan menghubungkan ke 8 tabel ini ya. Nah, perhatikan ya di sini. Tabel nota ada 3 buah foreign key ya. Tabel nota, kita kembali ke tabel nota ya. Nah, perhatikan di sini. Oke. Nota. Oke. Nah, nota. Ada 3 buah foreign key di sini. Kita tinggal masuk ke foreign key ya, posisinya, atau misalnya kita tutup nih. Ya. Nah, nggak salah foreign key ya. Nota underscore 01 ya. Nah, di situ ada ID kasir ya, ID kasir ya. Tinggal kita next saja. Database-nya adalah perpus. Tabelnya ID kasir ini berasal dari tabel apa? Tabel kasir ya. Posisinya itu adalah ID kasir. On cascade no action. Oke. Yang kedua adalah nota underscore 02 adalah anggota. Perhatikan nomor anggota ya. Ini masih di database perpustakaan anggota. Ya, tabelnya adalah tabel anggota. Ya, foreign field names-nya adalah nomor anggota. Cascade no action. Oke. Yang ketiga adalah nota underscore 03. Yang terakhir adalah apa tuh? Di situ nomor transaksi.
ya. Nah, masih di database perpustakaan. Transaksi ini berasal dari tabel apa? Tabel transaksi. Ya, perhatikan di situ. Lalu nomor forensinya, field name-nya adalah nomor transaksi. Ya, karena di sini ada dua posisinya. Nomor transaksi adalah nomor dan yang kedua adalah nomor pinjaman. Tapi di sini forensik dari nomor transaksi adalah nomor transaksi. Get no. Oke, tinggal kita cek. Nah, di sini tinggal kita perhatikan ya, anak-anak lihat. Ya, oke. Di sini kita perhatikan ya. Local host. Nah, kita tadi perpustakaan ya. Desain. Nah, di sini kita sudah menghubungkan kafir, anggota dengan transaksi. Ya, perhatikan di sini sama enggak? Ya. Oke. Nah, di sini kita lihat sebentar. Nah, ya. Di sini nota, kasir, nomor transaksi dan anggota, ya. ID kasir sudah masuk ke nota, transaksi juga sudah masuk ke nota, anggota juga sudah masuk ke nota. Ya, kita bisa perhatikan kalau di PHP MyAdmin, ya di sini ada kunci. Ketika dia masuk ke sini tidak ada kunci. Artinya apa? Ketika dia masuk ke sini posisinya menjadi apa? Forensik. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah tabel transaksi terhubung ke tabel pinjam. Ya, tabel transaksi terhubung ke tabel pinjam. Oke, kita lihat di sini. Ya, nah tabel transaksi terhubung ke tabel pinjam, di mana di sini sebagai forensik ini tetap di tabel transaksi. Ya, forensik. Ya, TR underscore TR itu transaksi ya. Satu ya, karena di sini hanya satu buah saja yaitu tabel pinjam ya. Nih, nomor pinjam ya, masih di database-nya referensinya perpus. Lalu nomor pinjam ini berasal dari tabel pinjam ya. Forensiknya adalah nomor pinjam. No escape. No escape. Oke. Karena dia cuma satu, ya. Jadi kita forensiknya hanya satu. Oke. Sudah selesai. Ya, tinggal pinjam ini kita tutup saja. Kita perhatikan lagi di sini localhost-nya yang tadi tabel pinjam. Nah, masih belum terhubung sama sekali. Tinggal kita refresh saja. Oke, tinggal kita refresh saja. Perhatikan. Ini latihan tabel latihan kita ya. Oke, transaksi, tabel pinjam, kasih, lalu anggota. Ya, pastikan di sini. Nah, sudah terhubung ya. Tabel pinjam ke tabel transaksi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu tabel pinjam.
Ya, perhatikan di tabel pinjam sini, ya, dia terhubung ke tabel buku atau tabel buku terhubung ke tabel pinjam, ya. Oke, time, mana dia pinjam, ini dia tabel pinjam. Nah, ini dia kode buku, ya. Nah, di sini orange key-nya, ya, PG itu singkatan dari pinjam, ya, 01. Ya, dia terhubungnya adalah kode buku, ya, kode buku, di mana database-nya itu berasal dari database perpus. Referensi tabel buku atau kode buku ini berasal dari tabel buku, ya, sebagai forensiknya on escape no. Oke, hanya satu cukup satu step. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya adalah tabel buku, di mana tabel buku ada dua forensi yang terhubung ke tabel buku. Oke, kita masuk ke, oke, kita tutup saja ini tabel buku, time, mana dia? Ini dia, tabel buku, ya. Ada dua forensi di sini, yaitu kode jenis dan kode biaya. Sekarang kita BK lekor 1. Ya, yang kita pakai yang pertama sekali adalah kode jenis. Kode jenis itu berasal dari tabel jenis buku. Database-nya masih di perpustakaan, ya. Jenis itu berasal dari jenis buku atau tabel jenis buku, di mana kode jenis itu sebagai forensiknya. No escape, no escape. Ya. Ada dua forensik di situ adalah kode biaya BK_02, ya. Biaya masih di database-nya perpus, ya. Biaya sewa, ya. Kode biaya ini berasal dari tabel biaya sewa, ya. Oke, next, ini juga escape, no escape. Oke, kita save. Nah, tabel buku sudah terhubung. Ya, terakhir adalah biaya sewa ke buku, ya. Biaya sewa ke buku. Oke, ini sudah biaya sewa sudah kita cek semuanya, berarti sudah, ya. Terakhir sudah, ya, ini biaya. Nah, sekarang kita akan melihat apakah semuanya sudah terhubung. Ya, kalau yang tadi masih 5 buah tabel, masih 3 lagi yang belum. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, ya. Nah, ini dia nota, ya, kita lihat gambar di situ nota. Setelah itu kita cari satir, ya, satir. Oke, setelah satir aku tuh transaksi, ya, transaksi. Oke, ini dia. Setelah transaksi pinjaman, ya, sewa buku pinjaman. Oke, setelah pinjaman, ya, ya, itu ke buku, ini buku. Oke, setelah buku ada jenis buku. Nah, itu dia. Oke, setelah jenis buku itu ada biaya sewa. Nah, biaya sewa yang terakhir adalah nota. Oke, semuanya sudah terhubung atau terrelasi, ya. Semuanya sudah terhubung atau terrelasi. Baik, gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak sekalian?
Enggak, Pak. Masih aman ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian. Sekarang Bapak mau kalian membuat sebuah database. Oke, oke. Look, oke. Ya, Bapak mau kalian membuat sebuah database. Ya. Nah, bentar, sebentar, sebentar. Oke. Minggu depan kita akan mencoba menormalisasikan sebuah nota, ya. Baik, ini kelas apa juga? Juga latihan keyword A1 ya? Betul. Iya, Pak. Oke, A1. Ini filenya kita buat dulu. Mana ditambah tadi? Tugas latihan. Oke, update. Kembali di sini kita mulai ini tanggal 1 tetap ini sampai jam 15.30. Tapi nanti jam 3 lewat Bapak akan apa namanya ini menyapa lagi, ya, menyapa ini nggak bisa. Yang kalian submit adalah dulu aman ini kita dulu, terus kita kelas A1 ya. Silakan kalian submit ya berupa filenya apa Pak? Filenya ini ya. Ini kalian backup atau dump, jadi kalau di sini ya tinggal kalian tulis kanan execute atau dump, tapi kalian dump. Nah, dump di sini DB perpus atau enggak perlu, cukup kalian kasih nama kalian di sini ya. Kita simpan di dokumen misalnya Endra ya, kita set. Nah, ketika sudah sukses seperti ini jangan kalian start lagi ya, close, lalu kita cek di dokumen maka Endra SQL sudah. Nah, ini yang kalian kirimkan ke Bapak. Oke, Bapak stop dulu.